Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang Tuhan curahkan berlimpah-limpah melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Oleh darahnya dosa kami diampuni, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kami disembuhkan, dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan dari sorga, berkati seluruh umat-Mu yang beribadah di hari yang luar biasa ini. Ulurkan tangan-Mu mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, untuk pemulihan kesehatan, pemulihan pekerjaan. Tuhan, mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu. Kami mengalami perbuatan besar Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menolak mematahkan semua panah-panah api si jahat. Kami hancurkan dalam nama Yesus kami berdoa. Kuasa darah Yesus mengalir hari ini. Kuasa nama Yesus mengalir hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, bulan ini adalah bulan perbuatan kekuasaan dan bulan kedahsyatan yang besar dari Tuhan. Ulangan 34 ayat 11 dan 12. Gereja Tuhan, hari yang luar biasa ini saya memberikan tema khotbah mujizat yang menakjubkan. Saudaraku, mujizat yang menakjubkan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Anda dan saya hari-hari ini membutuhkan mujizat Tuhan. Gereja Tuhan, hari-hari ini kita boleh melihat di sekitar kita bahwa banyak orang hari-hari ini membutuhkan kesembuhan. Ada banyak orang hari-hari ini gereja Tuhan mereka membutuhkan kesehatan. Ada banyak orang hari-hari ini gereja Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Saudara gereja Tuhan, Yesus Kristus Tuhan adalah jawaban. Saudara kulihat Alkitab saudara, haleluya, dalam Markus pasal 5 ayat 39 sampai 42. Hari ini kita akan belajar. Saudaraku gereja Tuhan, ada satu keluarga yang punya masalah yang luar biasa. Punya pergumulan yang hebat, di mana anak remajanya yang berumur 12 tahun sudah meninggal. Saudara, kita berkata dalam Markus 5 ayat 39 sampai 42. Tapi keajaiban, kedahsyatan, keluar biasaan, mujizat terjadi. Markus 5 ayat 39 sampai 42. Markus 5 ayat 39. Amin. Sesudah dia masuk, dia berkata kepada orang-orang itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Anak ini tidak mati tapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Saudaraku, orang banyak yang di sana mentertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang mentertawakan dia. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, Lalu dibawanya kedua orang tuanya dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. dan beberapa murid-muridnya bersama dengan kedua orang tua anak itu masuk ke dalam kamar di mana anak itu sudah mati. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Tuhan Yesus memegang tangan anak yang sudah mati itu dan berkata, "Talitakum," Talitakum, yang berarti, yang berarti, "Hai anak, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." aku berkata kepadamu, bangunlah. Lanjutkan terus. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Alkitab berkata seketika itu juga anak yang sudah mati itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Semua orang yang hadir di tempat itu menjadi takjub. Mengapa? Karena ada perbuatan kekuasaan. Karena ada perbuatan kedahsyatan Tuhan yang besar. Gereja Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Semuanya gereja Tuhan adalah mungkin bagi Tuhan. Alkitab berkata gereja Tuhan ada orang yang sudah mati. Dan saudaraku gereja Tuhan, orang yang sudah mati ini mustahil bisa hidup. Tapi gereja Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Allah bersama dengan saya, kalau Allah bersama dengan saudara, kalau Allah berjalan bersama dengan kita, hari-hari ini, bulan-bulan ini saya percaya, gereja Tuhan, semua yang mati menjadi hidup, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kalau Yesus berjalan bersama dengan kita. Maka tema khotbah hari ini, saudaraku, mujizat yang menakjubkan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kita belajar hari ini. Saudaraku, bagaimana Yairus, kepala rumah ibadat ini, bisa mengalami mujizat yang luar biasa, bisa mengalami mujizat yang menakjubkan. Yang pertama, saudaraku,
kepala Yairus, kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, saudaraku, dia datang kepada Yesus. Saudaraku, dalam Markus 5 ayat 21, gereja Tuhan, datang kepada Yesus adalah kunci yang pertama untuk Anda dan saya mengalami mujizat yang menakjubkan, mujizat-mujizat yang luar biasa, untuk Anda dan saya mengalami perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang besar. Markus 5 ayat 21. Markus 5 ayat 21. Amin. Yesus membangkitkan anak Yairus Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Orang banyak berbondong-bondong datang dan mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Sedang Yesus berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Alkitab berkata, datanglah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, Ketika saudaraku Yairus melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya. tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Gereja Tuhan, langkah yang pertama untuk Anda dan saya hari-hari ini mengalami perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang besar, Anda dan saya mengalami mujizat yang menakjubkan. Yang pertama, gereja Tuhan, maukah saudara datang dan tersungkur di kaki Yesus? Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, orang sombong yang tidak akan mungkin mau mendekat sama Tuhan. Orang yang merasa bisa, merasa mampu, merasa kuat, tidak mungkin bisa datang. Tidak mungkin saudaraku mau datang dan tersungkur di kaki Tuhan. Bahkan saudara kalau lihat dalam Matius 9 ayat 18, saudaraku bagaimana orang ini, orang yang sama. Matius 9 ayat 18. Dia sujud dan dia mulai menyembah Yesus. Matius 9 ayat 18. Matius 9 ayat 18. Amin. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, Amin. datanglah seorang kepala rumah ibadat, Datanglah seorang kepala rumah ibadat. lalu menyembah dia dan berkata, Saudaraku, orang ini menyembah Yesus dan berkata kepada Yesus, anakku perempuan baru saja meninggal, anakku perempuan baru saja meninggal. tetapi datanglah Saudaraku, kepala rumah ibadat ini berkata, Yesus datanglah. dan letakkanlah tanganmu atasnya, Yesus, letakkanlah tanganmu atasnya. maka ia akan hidup. Maka anak itu akan hidup. Gereja Tuhan, kepala rumah ibadat ini, gereja Tuhan, dia datang kepada Yesus. Dia mengundang Yesus dan berkata, Yesus datanglah. Letakkanlah tanganmu atas anakku yang sakit itu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, maukah saudara hari-hari ini membuka pintu hati saudara, mengundang Yesus masuk dalam hidup saudara, sehingga apapun yang menjadi pergumulan saudara, persoalan saudara, masalah dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah dalam kesehatan, masalah ekonomi, gereja Tuhan, maukah saudara mengundang Yesus? Saudaraku, kepala rumah ibadat ini, dia datang dan menyembah Yesus dan berkata, Yesus, datanglah ke rumahku. Letakkanlah tanganmu kepada anakku yang sudah meninggal itu. Aku percaya kalau kau meletakkan tanganmu atas anakku yang sudah meninggal itu, maka anakku itu akan hidup. Gereja Tuhan, maka firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, saudaraku, datang kepada Yesus adalah kunci Anda dan saya mengalami pemulihan. Anda dan saya mengalami kelegaan. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus mengundang saya dan saudara. Tuhan Yesus memberikan undangan. Tuhan Yesus memberikan tawaran. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat. Maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Yesus memberikan undangan, Yesus memberikan tawaran, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berletih lesu dan berbeban berat. Saudaraku, kepala rumah ibadat ini dia punya pergumulan, saudaraku, di mana anaknya sudah meninggal. Gereja Tuhan, kalau dia punya uang, saudaraku, uangnya tidak bisa menolong dia. Dia mungkin punya teman tabib atau dokter, saudaraku, tidak bisa menolong anaknya. Karena anaknya bukan sakit, tapi Alkitab berkata anaknya sudah meninggal. Saudaraku, siapa yang bisa menghidupkan orang mati kecuali Yesus? Saudaraku, manusia, dokter manapun, dokter hebat manapun tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi hanya Yesus yang sanggup menghidupkan orang yang mati. Gereja Tuhan, saudaraku, kepala rumah ibadat ini, dia mengundang Yesus dan berkata, Yesus,
datanglah ke rumahku. Letakkanlah tanganmu di atas anakku, maka aku percaya anakku yang mati itu akan hidup. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan. Saudaraku, perhatikan dalam Markus pasal 5 ayat 23. Yang kedua, kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia memohon dengan sangat supaya, saudaraku, dia menerima belas kasihan Tuhan. Gereja Tuhan, Anda dan saya hari-hari ini membutuhkan kemurahan Tuhan, membutuhkan belas kasihan Tuhan. Di dalam bisnis saudara, di dalam karir saudara, saya sebagai hamba Tuhan, di dalam pelayanan saya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saya membutuhkan berlimpah-limpah belas kasihan Tuhan. Markus pasal 5 ayat 23. Markus 5 ayat 23. Markus 5:23. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Saudaraku, Yairus memohon dengan sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Amin. Datanglah kiranya. Datanglah kiranya. Dan letakkanlah tanganmu atasnya. Gereja Tuhan, garis bawahi Alkitab saudara, memohon dengan sangat. Gereja Tuhan ada banyak orang berdoa, ya sudah berdoa. Gereja Tuhan bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar meminta, bukan hanya sekedar berharap, tetapi maukah saudara gereja Tuhan hari-hari ini? Alkitab berkata dalam Lukas pasal 18, ada seorang janda yang meminta belas kasihan, yang memohon kepada seorang hakim yang lalim. 1 kali, 2 kali dia datang dan berkata, "Hakim, tolonglah perkaraku. Hakim, tolonglah bela saya. Saya tidak punya uang, tolonglah saya." Gereja Tuhan, dia datang bukan kepada hakim yang baik, tapi dia datang kepada hakim yang lalim. Alkitab berkata bahwa dia tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada Tuhan pun orang ini tidak takut. Tapi gereja Tuhan, Alkitab memberikan catatan dalam Lukas pasal 18, bahwa saudara, seorang janda pun menerima pertolongan dari seorang hakim yang lalim. Mengapa? Karena Alkitab berkata, saudaraku, seorang janda ini tidak jemu-jemu. Dia selalu memohon belas kasihan daripada hakim yang lalim itu. Alkitab berkata, bukankah demikian dengan umatnya yang berseru siang dan malam kepada Allah? Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu untuk menyembuhkan, untuk menolong, untuk menyelamatkan umatnya yang siang dan malam berseru dan berharap kepada belas kasihan Tuhan? Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Poin yang kedua, maukah saudara hari-hari ini datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan Tuhan? Di dalam bisnismu, di dalam karir saudara, di dalam pekerjaan saudara, dalam kesehatan saudara, mari minta kemurahan Tuhan. Mari minta kasih karunia Tuhan. Saudaraku, Anda lihat dalam Matius pasal 14 ayat 13, ada orang-orang yang mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi, orang ini ikut. Dan mereka mendengar suara Yesus. Matius 14 ayat 13 sampai 14. Matius 14 ayat 13 sampai 14. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudaraku, Yesus ingin pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia. Alkitab berkata ada banyak orang mendengar peristiwa itu, lalu mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Mereka datang dari berbagai kota-kota dengan mengambil jalan darat. Lanjutkan terus. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Alkitab berkata tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Gereja Tuhan, satu hal yang kita harus tahu, bahwa Allah kita adalah Allah yang punya belas kasihan yang luar biasa. Saudara gereja Tuhan, jangan ragukan belas kasihan Tuhan. Alkitab berkata, gereja Tuhan, jangan ragukan belas kasihan Tuhan. Waktu Yesus melihat ada banyak orang yang, saudaraku, datang dari berbagai kota-kota, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Saudaraku, melihat peristiwa itu, Yesus, saudaraku, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Alkitab mengatakan awalnya Yesus ingin pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi saudaraku, waktu Yesus melihat bahwa ada banyak orang yang menginginkan dia, merindukan dia, mengharapkan dia, saudaraku, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Poin yang kedua hari ini,
memohon dengan sangat belas kasihan Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Matius pasal 14, siapakah yang mendapatkan belas kasihan Tuhan? Ayat 13 menjelaskan, yang mendapatkan belas kasihan adalah mereka yang mengikuti dia. Mereka yang datang, saudaraku, dari berbagai kota-kota mengharapkan Yesus, merindukan Yesus, dan menginginkan Yesus. Gereja Tuhan, Tuhan mau hari-hari ini Anda dan saya, engkau tidak mengharapkan yang lain. Maka firman Tuhan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Biarlah Anda dan saya, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, hari-hari ini, mari, saudara gereja Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, saudara gereja Tuhan, jangan hiraukan perkataan musuh. Jangan mendengar suara musuh, tapi arahkan hatimu untuk mendengar hanya suara Tuhan. Markus 5 ayat 35. Markus pasal 5 ayat 35. Waktu di dalam perjalanan, masih dalam perjalanan, ada keluarga Yairus yang berkata, ngapain lagi undang Yesus? Kan anakmu sudah mati. Ngapain menyusahkan Yesus? Saudaraku, hati-hati dengan perkataan ini. Karena ini kalau tidak diwaspadai, bisa menggugurkan iman. Markus 5 ayat 35. Markus 5 ayat 35. Amin. Ketika Yesus masih berbicara, Ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, datanglah ada orang dari keluarga Yairus dan berkata, anakmu sudah mati. anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, dalam mengiring Tuhan, waktu saudara berdoa, waktu saudara mengimani sesuatu, gereja Tuhan, saudara waspada. Jangan sampai saudara terkontaminasi, terpengaruh dengan ada orang-orang atau suara-suara yang asing, saudaraku, yang menggugurkan iman saudara, yang menggugurkan pokok-pokok doa saudara. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kalau Yairus tidak waspada, bisa saja saudaraku di tengah jalan imannya goyah, lalu dia tidak jadi mengundang Yesus. Tapi gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus, saudaraku, menegur orang ini. Alkitab berkata, Tuhan Yesus tidak mendengarkan, saudaraku, tidak menghiraukan perkataan orang ini. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu pasti selamat, anakmu pasti hidup. Yang ketiga, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, jangan dengarkan suara musuh. Saya sudah pernah khotbahkan ini, gereja Tuhan, hati-hati dengan suara Goliat. Gereja Tuhan, suara Goliat mendatangkan kecemasan, suara Goliat mendatangkan ketakutan. Hati-hati dengan suara Isabel. Suara Isabel mendatangkan ketakutan. Tapi gereja Tuhan, hari-hari ini, dengarkanlah suara Tuhan. Gereja Tuhan, ada banyak orang, saudaraku, awalnya dia berdoa, tapi karena dia dengar suara yang lain, karena dia dengar ajaran yang lain, di tengah jalan, dia mengundurkan diri. Contoh, Bapak Ibu, waktu saudara berdoa, tiba-tiba ada orang berkata, ngapain berdoa? Waktu saudara menabur, tiba-tiba ada orang berkata, ngapain menabur? Waktu saudara setia dengan persembahan persepuluhan, tiba-tiba ada orang berkata, ngapain memberikan persembahan persepuluhan? Gereja Tuhan, hati-hati dengan suara asing yang kamu dengarkan. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saudara dengarkan ini. Tidak ada pribadi yang mengasihi kamu lebih daripada Tuhan Yesus. Saya ulangi, tidak ada satu pribadi, saudaraku, baik di bumi maupun di surga, yang mengasihi saya dan saudara lebih daripada Tuhan Yesus. Maka gereja Tuhan, jadikanlah suara Yesus, jadikanlah firman yang hidup, yang dahsyat dan luar biasa, menolong saya dan menolong saudara. Yang ketiga, yang keempat, gereja Tuhan, jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat 36. Percaya saja, jangan takut. Ternyata saudaraku, kepercayaan adalah kunci untuk saudara mengalami mujizat yang menakjubkan. Markus 5 ayat 36. Haleluya. Markus 5 ayat 36. Amin. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan orang-orang ini. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Dan Tuhan Yesus, saudaraku, berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadat, jangan takut. Jangan takut. Percaya saja. Percaya saja. Gereja Tuhan, ketakutan akan terus bertumbuh waktu Anda salah mendengar. Tetapi iman akan terus bertumbuh waktu Anda mendengar suara Tuhan. Saya ulang. Saudara gereja Tuhan, roh ketakutan itu akan semakin kuat, akan semakin bertumbuh, semakin progres kalau Anda mendengar suara musuh. Tapi sebaliknya, waktu engkau mendengar suara Tuhan, ketakutan itu akan meninggalkan saudara. Karena roh ketakutan adalah roh perbudakan.
Gereja Tuhan, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Gereja Tuhan, kepercayaan memberikan Anda kesembuhan. Saudaraku, dalam Kisah Para Rasul dijelaskan, ada orang lumpuh sejak lahirnya. Tapi tiba-tiba orang itu berjalan. Mengapa? Kepercayaan kepada nama Yesus. Ketika orang mulai terheran-heran, mengapa orang ini bisa lumpuh? Awalnya sejak lahir, dia tidak pernah berjalan. Saudaraku, Simon Petrus berkata, mengapa engkau heran? Bahwa orang ini sembuh oleh karena kepercayaan kepada Yesus memberikan dia kesembuhan. Kepercayaan kepada nama Yesus. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Ada 2 orang buta pernah datang kepada Yesus. Dan Yesus memberikan pertanyaan iman kepada 2 orang buta ini. Menurutmu, apakah aku sanggup menyembuhkan engkau? Apakah aku sanggup membuka kedua matamu? Saudaraku, 2 orang buta ini berkata, aku percaya engkau sanggup membuka kedua mataku. Aku percaya engkau sanggup menyembuhkan mataku. Alkitab berkata, lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya kepada kedua orang buta ini. Alkitab berkata, lalu kedua orang buta ini disembuhkan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, percayakah saudara? Hari ini ada pertanyaan iman yang saudara harus jawab. Percayakah saudara di masa-masa pandemi seperti ini? Saudara gereja Tuhan, percayakah saudara bahwa kesehatan saudara semakin hari bukan semakin memburuk, tapi kesehatan saudara semakin membaik? Saudaraku, kepercayaan kepada firman Allah, hal itu memberikan kesembuhan kepada saudara. Firman Tuhan berkata, penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepadamu. Keluaran 15:26. Percayakah saudara firman itu? Firman Tuhan berkata, aku yang mendatangkan kesehatan, kesembuhan, aku yang menyingkapkan kesejahteraan, aku yang menyingkapkan keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia 33:6. Percayakah saudara? Firman Tuhan berkata, beribadah kepada Tuhan, Ia yang memberkati roti makananmu, Ia yang memberkati air minumanmu, Ia yang menjauhkan sakit penyakit daripadamu. Saudaraku, percayakah saudara kepada firman Allah dalam Keluaran 23 ayat 25? Saudaraku, Mazmur 107:20 berkata, disampaikannya firman, disembuhkannya mereka, disampaikannya firman, diluputkannya mereka dari liang kubur, disampaikannya firman. Percayakah saudara? Matius 8 ayat 17-18 berkata, pada malam itu ada banyak orang sakit, bahkan orang yang kerasukan roh jahat dibawa kepada Yesus. Sepatah kata dari Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Percayakah saudara? Sepatah kata dari firman Allah yang datang kepadamu hari ini. Keluargamu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, bisnis saudara dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Percayakah saudara? Amin. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, percayakah saudara? Hari-hari ini saudaraku, orang berkata susah, sulit. Tapi percayakah saudara, roti dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Gereja Tuhan, sejak awal pandemi, saudaraku, firman yang Tuhan taruh saudaraku kepada saya untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Saya ingat, saudaraku, saya selalu memperkatakan umat Tuhan untuk mengangkat tangan dan berkata, roti dalam tempayanku tidak akan habis, minyak dalam buli-buliku tidak berkurang. Saudaraku, itu setiap minggu diperkatakan, roti dalam tempayanku tidak habis, minyak dalam buli-buliku tidak berkurang. Gereja Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana roti dalam tempayan itu diisi oleh Tuhan, bagaimana minyak dalam buli-buli itu, saudaraku, diisi penuh oleh Tuhan. Itu terjadi di masa-masa krisis. Saudaraku, saya percaya bukan hanya saya yang mengalami, saya rindu saudara juga mengalami. Ketika engkau berkata-kata, roti dalam tempayanku tidak akan habis, minyak dalam buli-buliku tidak akan berkurang, maka hal itu akan terjadi kepada saudara. Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya bahwa anakmu pasti hidup. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, saudara harus, saudaraku, melangkah dengan iman. Markus pasal 5 ayat 40. Gereja Tuhan, Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang mentertawakan dia. Tuhan Yesus hanya membawa orang-orang yang dekat dengan dia, yang sepakat dengan dia, dan membawa kedua orang tua daripada anak yang sudah mati ini. Dalam Markus pasal 5 ayat 40. Markus 5 ayat 40. Amin. Tetapi mereka menertawakan dia. Saudaraku, orang yang tidak satu frekuensi, orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudaraku, mentertawakan perkataan Yesus. Dan Yesus mengusir mereka, lanjutkan terus. Maka diusirnya semua orang itu. Saudaraku, Yesus mengusir orang-orang yang tidak percaya itu. Lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu. Alkitab berkata bagaimana Yesus membawa kedua orang tua yang percaya ini. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Dan beberapa murid yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Gereja Tuhan, itu bicara tindakan iman. Saudara, gereja Tuhan, anak itu bukan sakit. Alkitab berkata, anak itu sudah mati.
Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin saudaraku orang bisa masuk ke kamar itu. Ngapain? Kan sudah mati. Gereja Tuhan tetapi iman akan mengubah segalanya. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Mereka masuk, bukan cuma masuk, Alkitab berkata ayat 41, baca Bu Belinda. Bagaimana Yesus pegang tangan orang mati ini. Markus pasal 5 ayat 41. Bagaimana Yesus memegang tangan gadis, saudaraku, anak umur 12 tahun ini. Dia sudah mati, tapi Yesus memegang tangannya dan berkata, Markus 5 ayat 41. Markus 5 ayat 41. Amin. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan berkata, Talitakum. Talitakum. Yang berarti, Hai anak, hai anak, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, bangunlah. bangunlah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Loh, mungkin Anda berkata, ngapain dipegang tangannya, kan sudah mati. Gereja Tuhan, bagi yang tidak percaya, ya mati, tetap mati. Tetapi bagi orang yang percaya, yang mati bisa dihidupkan. Bagi orang yang tidak percaya, ya pintu yang sudah tertutup kan sudah tertutup. Tapi kalau saudara percaya, pintu yang tertutup itu bisa terbuka. Bagi orang yang tidak percaya, rahim yang tertutup, yang mandul, ya sudah mandul, terima saja. Tapi bagi orang yang beriman, saudaraku, rahim yang mandul, rahim yang tertutup, bisa dibuka oleh Tuhan. Saudaraku yang kelima, saudaraku dan saya, lakukan tindakan iman. Amin. Minimal apa? Perkataan. Tuhan Yesus mengubah keadaan melalui apa? Perkataan. Talitakum, bangunlah, bangkitlah. Gereja Tuhan, Yesus berkata kepada orang yang mati, talitakum, bangun, bangkitlah. Gereja Tuhan. Bisakah saudara hari ini engkau berkata yang sakit, aku sudah sembuh. Engkau berkata kepada tokomu, tokoku diberkati. Engkau berkata kepada bisnismu, bisnisku diberkati. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata, doa fajar diberkati, mesbah malam diberkati. Saya berkata sebagai hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan, semuanya sehat dan umur panjang. Saudaraku, itu perkataan iman. Amin. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka hati-hati dengan ucapan saudara. Jangan biasakan berkata saya miskin. Jangan biasakan saya berkata saya gagal. Jangan biasakan berkata anak-anak saya tidak mungkin berhasil. Bisakah saudara Anda berhari-hari ini berkata, aku diberkati, hidupku terus naik dan tidak turun. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Aku menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Saudara gereja Tuhan, lihat sebentar Yehezkiel 37 ayat 2. Saudaraku, Yehezkiel 37 ayat 2. Saudaraku, Yehezkiel melihat ada tulang-tulang yang berserakan di mana-mana. Dan tulang-tulang itu amat kering. Yehezkiel 33 ayat 2. Yehezkiel 37 ayat 2. Amin. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Amin. Dan sungguh, amat banyak bertaburan di lembah itu. Amin. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Alkitab memberikan catatan bahwa di sekitar Yehezkiel semuanya tulang-tulang yang amat kering. Tapi perhatikan gereja Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya, tatkala melihat ada kematian di mana-mana, tatkala melihat ada kekeringan di mana-mana, tatkala gereja Tuhan saudara melihat ada krisis di mana-mana, penyakit di mana-mana, saudaraku, lakukan saudaraku tindakan profetik. Minimal saudara memperkatakan firman. Saudara perhatikan Yehezkiel 37 ayat 4. Yehezkiel 37 ayat 4. Amin. Lalu firman-Nya kepadaku, kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang yang kering ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Gereja Tuhan, ini tindakan profetik. Tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Allah. Gereja Tuhan, inilah waktunya Anda memperkatakan firman kepada kesehatan saudara. Engkau berkata penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepada gereja Tuhan. Jangan asal berbicara. Saudara harus percaya bahwa apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan, engkau akan makan dari buah daripada apa yang saudara ucapkan. Waktu engkau berkata hidupku diberkati, itu akan sungguh-sungguh akan terjadi kepada saudara. Waktu engkau berkata aku sehat dan umur panjang, gereja Tuhan, itu sungguh-sungguh terjadi kepada saya dan saudara. Gereja Tuhan, perhatikan. Yehezkiel 37 ayat 6. Saudara perkatakan sesuai dengan kebutuhan. Perkatakan apa yang saudara mau. Yehezkiel 37 ayat 6. Yehezkiel 37 ayat 6. Amin. Aku akan memberi urat-urat padamu. Aku akan memberikan urat-urat kepadamu. Dan menumbuhkan daging padamu. Dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Dan memberikan kamu nafas hidup. Dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali. Gereja Tuhan, saudara lihat ada 4 tingkatan.
memberi urat-urat, memberi kulit, memberi daging, memberi napas hidup. Dan saudara gereja Tuhan, semua yang diperkatakan itu semuanya terjadi. Jadi gereja Tuhan, inilah waktunya Anda dan saya perkatakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Biarlah Anda, saudaraku, yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, kau berkata, rahimku subur, rahimku diberkati. Maka apa yang kau ucapkan, itu sungguh-sungguh akan terjadi. Yang terakhir, saudara gereja Tuhan, Yesaya 37 ayat 10. Saudaraku, tulang-tulang yang kering berubah menjadi tentara yang besar hanya melalui perkataan iman. Yesaya 37 ayat 10. Yesaya 37 ayat 10. Amin. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Amin. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Dan napas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Sehingga tulang-tulang yang kering itu menjadi hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Suatu tentara yang sangat besar. Gereja Tuhan, Anda dan saya akan mengalami mujizat yang menakjubkan. Tulang-tulang yang kering akan Tuhan ubahkan menjadi tentara, laskar yang sangat besar. Bagaimana caranya? Sudah 5 hal ini. Yang pertama, datanglah kepada Yesus, undanglah Yesus. Yang kedua, mari memohon saudara gereja Tuhan, belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, jangan hiraukan perkataan musuh. Yang keempat, saudaraku, jangan takut, percaya saja. Yang kelima, saudaraku, lakukan tindakan iman. Tuhan Yesus berkata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, biarlah kami mengalami perbuatan yang ajaib. Kami boleh mengalami mujizat yang menakjubkan dalam kesehatan kami, dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, dalam keuangan kami. Tuhan, terima kasih bagi pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan roti dan anggur. Kita akan, saudaraku gereja Tuhan, akan masuk dalam perjamuan kudus. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kau yang percaya, makan dengan iman, dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur. Haleluya. Mari saudaraku, haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara percaya? Haleluya. Dalam nama Yesus, saya percaya gereja Tuhan, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya gereja Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, yang darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya minum dengan iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari ucapkan syukur. Semua berdoa dalam bahasa roh. Semua berdoa dalam roh. Saudaraku, angkat tangan saudara. Saudara yang berdoa untuk keturunan ilahi, alami mujizat yang menakjubkan. Saudara yang sedang berdoa untuk saudaraku pemulihan karir. Saudara yang sedang berdoa untuk pekerjaan saudara, untuk terobosan keuangan, untuk pemulihan rumah tangga. Saudaraku berdoa dengan iman dalam nama Yesus. Terimalah mujizat yang menakjubkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bapak, sebagai tanda ucapan syukur kami, mari angkat tangan saudara. Ikuti saya katakan, aku percaya. Haleluya. Roti dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, kita akan membawa persembahan kita, persepuluhan ucapan syukur. Mari bawa dengan sukacita. Saya percaya gereja Tuhan. Haleluya. Persembahan saudara boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudaraku setia, ada ibadah doa fajar setiap pagi jam 5, dan malamnya ada mesbah malam. Dan saudaraku, setiap hari Rabu ada ibadah khusus Malaysia dan Singapura. Dan saudaraku, negara-negara yang lain juga setiap hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita, umat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Amin. Shalom, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.